Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malahima Ulia. Di sini saya akan mengulas sedikit mengenai model kebijakan pendidikan karakter di madrasah. Untuk yang pertama ialah pendidikan karakter itu sendiri. Menurut Ghofar, pendidikan karakter adalah sebuah proses transformasi nilai-nilai kehidupan untuk ditumbuh kembangkan dalam kepribadian seseorang sehingga menjadi satu dalam perilaku kehidupan orang itu. Nah, agar nilai-nilai tersebut menjadi bagian dari peserta didik, maka harus ditransfer dan diinternalisasikan kepada peserta didik melalui proses pembelajaran. Untuk yang selanjutnya adalah tujuan dan ruang lingkup pendidikan karakter. Nah, dalam setting pendidikan di sekolah, tujuan pendidikan karakter adalah menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang dianggap penting dan perlu sehingga menjadi kepribadian atau kepemilikan peserta didik yang khas bagaimana nilai-nilai yang dikembangkan. Yang kedua adalah mengoreksi perilaku peserta didik, dan yang ketiga ialah membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dan masyarakat. Untuk yang selanjutnya, dalam konteks pendidikan sekolah, fungsi pendidikan karakter yang pertama, mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik. Yang kedua, memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultur. Dan yang terakhir, meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia. Yang selanjutnya adalah madrasah, pengertian dan sejarah singkat madrasah. Secara kelembagaan atau embrio kelahiran madrasah di Indonesia itu sebenarnya berasal dari majelis dakwah yang bernama Halaqah, yang dulu itu dipimpin oleh para tokoh penyebar agama atau ulama yang berada di masjid-masjid atau musola-musola seperti itu. Nah, pada era kemerdekaan berdasarkan peraturan Menteri Agama tahun 1952, madrasah dirumuskan sebagai tempat pendidikan yang diatur sebagai sekolah yang memuat pendidikan dan ilmu pengetahuan agama Islam yang menjadi pokok pengajarannya. Dalam perkembangannya, keputusan Menteri Agama tahun 1993, madrasah mendapat definisi baru sebagai sekolah umum berciri khas Islam dan dirumuskan sebagai pendidikan yang dijiwai ajaran agama Islam dan pendidikan yang dijiwai suasana keagamaan. Untuk yang selanjutnya adalah model kebijakan pendidikan karakter di madrasah. Materi sebagai mata pelajaran, PAI di sekolah memiliki peranan penting dalam penyadaran nilai-nilai agama Islam peserta didik. Muatan PAI yang mengandung nilai moral dan etika agama menempatkan PAI pada posisi terdepan dalam pengembangan moral atau keberagaman siswa. Isi materi PAI antara sekolah dan madrasah jauh berbeda dalam arti keluasan dan kedalaman pembahasannya. Berdasarkan fakta empiris serta analisis, maka pilihan kebijakan yang bisa ditempuh oleh pemerintah adalah dengan restrukturisasi dan rekonstruksi kurikulum dengan mengadopsi model kurikulum yang selama ini telah diterapkan di madrasah. Nah, poin penting yang dapat diambil dari kurikulum madrasah adalah komposisi kurikulum yang seimbang antara pengetahuan umum atau sains dan pengetahuan agama. Dengan model kurikulum tersebut dan didukung dengan sarana dan sistem atau model pembelajaran yang tepat, kita patut optimis apa yang diinginkan dalam rumusan tujuan pendidikan nasional akan tercapai. Dari sudut teori kebijakan, peluang keberhasilan pendidikan karakter dengan mengadopsi model pendidikan madrasah lebih besar, karena secara sosiokultural dan sosio-religius madrasah adalah salah satu varian pendidikan yang tumbuh dan berkembang dari aspirasi dan kebutuhan masyarakat atau umat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.